Halo, selamat datang di channel Food Safety 101. Channel yang akan membahas 101 fakta pada masalah pangan yang kamu temui sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini. Selama ini, mungkin kita selalu berpikir, apakah makanan yang kita konsumsi sehari-hari benar-benar aman bagi kita dan tidak menimbulkan keracunan? Faktanya, terdapat berbagai macam kasus keracunan makanan di Indonesia, mulai dari makanan rumahan, makanan warung, makanan restoran, sampai makanan pesta perayaan. Jika kita lihat lebih dalam lagi, ternyata lebih dari 200 penyakit di dunia bisa disebarkan melalui makanan. Kita lihat beberapa kasus keracunan yang terjadi. Di dunia, terdapat 33 juta korban keracunan makanan di mana diantaranya ada 420.000 kasus kematian. Hal ini berarti 1 dari 10 orang di dunia berisiko mengalami keracunan makanan setiap tahunnya. Wow, angka yang fantastis bukan? Bagaimana kasus di Indonesia? Tahun 2014 ditemukan 135 kasus penyakit dan 2015 ditemukan 100 kasus penyakit, di mana terdapat korban meninggal sebanyak 85 orang dan 29 orang. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan 5 kunci keamanan pangan. Jaga kebersihan, pisahkan makanan, masak dengan benar, jaga suhu aman, dan air dan bahan yang aman. Mari kita bahas kunci pertama, yakni jagalah kebersihan. Aspek yang harus diperhatikan adalah cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan sarung tangan, serta terapkan kebiasaan batuk ditutup lengan. Untuk kebersihan peralatan, jangan lupa cuci peralatan dengan sabun dan simpan pada tempat kering dan bersih. Jaga kebersihan lingkungan dengan bersihkan dapur secara berkala, buang sampah secara berkala, dan pastikan tidak ada hama di dapur. Kita masuk kunci kedua, yakni pisahkan makanan. Pemisahan peralatan dan penyimpanan makanan dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang, yakni berpindahnya kuman dari benda yang banyak kuman menuju ke benda yang sedikit atau tanpa kuman. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemisahan atau mencuci peralatan tiap pergantian jenis makanan, seperti sayur dan buah, lalu berganti ke produk hewani mentah, lalu berganti ke makanan matang. Selanjutnya kunci yang ketiga, yakni masak dengan benar. Pastikan bahan pangan dimasak sampai matang sesuai dengan jenis makanannya. Jika memungkinkan, gunakan termometer untuk memastikan suhu pemasakan makanan minimal 63 derajat Celcius. Kunci yang keempat yakni jaga suhu makanan. Hindari menyimpan makanan pada zona bahaya, di mana bakteri bisa tumbuh dengan baik, yakni sekitar 5 derajat sampai 60 derajat Celcius. Pilihan yang bisa kita lakukan adalah menjaga makanan tetap panas di atas 60 derajat atau menyimpan pada suhu di bawah 5 derajat. Jaga makanan panas tetap panas di atas 60 derajat dan jaga makanan dingin tetap dingin kurang dari 5 derajat Celcius. Terakhir, gunakan air dan bahan yang aman. Air bersih digunakan hanya untuk mencuci peralatan. Untuk memasak, gunakanlah air sesuai standar air minum. Pastikan bahan pangan bersih, tidak busuk dan mengandung bahan berbahaya. Tetap sehat dan sampai bertemu di video selanjutnya.